Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur Fitka Channel. Di video kali ini saya akan membahas tentang weton tiba loro. Benarkah weton tiba loro ini akhirnya berakhir dengan kesuksesan? Nah, banyak pertanyaan ya mengenai weton tiba loro ini. Mari kita bahas. Wilujeng Rahayu sugeng midhangetaken. Di dalam primbon Jawa, setiap orang itu memiliki pembawaan lahir masing-masing ya. Dan kali ini saya akan membahas mengenai perhitungan pembagian 5 yang mana diantaranya itu adalah Sri Lungguh Donya Lara Pati. Dan kali ini yang saya bahas adalah weton tiba loro. Ya, yang mana loro itu artinya bisa jadi sakit ya, sakit secara fisik, secara hati, secara psikologis, ataupun bisa diartikan sebagai soro atau kangelan. Menurut ilmu titen di primbon Jawa, kelahiran nasib seseorang itu dikelompokkan ya masing-masing, seperti jatuh pada perhitungan Sri, kemudian Lungguh, Donya, Lara, Pati. Nah, kalau tiba loro ya, loro itu kan artinya kangelan, soro ataupun keloro-loro. Ini apakah bisa sukses itu dikembalikan lagi pada orangnya ya. Dan weton tersebut yang tiba loro itu nanti juga di perhitungan lain ada sendiri menurut pembawaan pribadinya. Apakah nanti perhitungan yang lain itu turut mendukung ya kebaikan dari pembawaan lahirnya, atau perhitungannya nanti sama dengan yang mengarah pada loro tersebut. Jadi tidak semua yang perhitungan loro nanti berakhir dengan yang namanya kesuksesan, karena sudah dikelompokkan ya. Lalek kabeh kuwi berakhir pada kesuksesan, semua nasib pasti sukses. Lah untuk apa ada ilmu titen? Yang mana yang mengelompokkan, oh kalau jatuh pada Sri rezekinya bagus, kalau jatuh pada Lungguh nanti dia menjadi orang yang berpangkat, orang yang mudah sekali meraih jabatan. Kemudian kalau tiba Donya nanti berarti dia bisa memiliki segalanya ya, bisa meraih segalanya. Kemudian kalau tiba loro kuwi kangelan, soro. Lah, kalau semua disamaratakan, ya buat apa ada primbon? Lah, padahal leluhur dahulu untuk menentukan, mengelompokkan pembawaan lahir seseorang, nasib seseorang berdasarkan jatuh pada perhitungan apa, mereka itu juga mengamati, niteni berdasarkan pengalaman, pengamatan yang mana itu beratus-ratus tahun, bahkan ribuan tahun. Jadi tidak hanya berdasarkan pada 1-2 orang saja ya. Kalau wetonnya begini, jatuhnya begini, dititeni terus berapa orang yang mengalami yang namanya baik, mengalami yang namanya tidak baik, itu mereka sudah mengelompokkan. Jadi poin dari ilmu titen itu kalau dititeni apik atau bagus, kuwi yo aja dumeh. Lek dititeni elek utawa ala, kuwi ya kudune luwih giat, luwih semangat, aja nyepelekne. Jadi sama-sama padha ngati-ngatine, padha mawas diri. Keduanya itu memiliki resiko yang sama ya. Apik ya iso dadi elek, elek ya iso dadi apik, tergantung manungsane. Tapi ilmu titen juga tidak bisa dibantahkan juga ya, karena penelitian yang dilakukan berulang-ulang itu bisa jadi 80% benar. Contoh ilmu titen di luar primbon. Ini sudah diteliti ya, bayi ketika berusia 3 bulan misalnya sudah diprediksikan kira-kira nanti kalau 3 bulan sudah bisa tengkurap. Kira-kira nanti sekitar usia 6 bulan sampai 8 bulan bisa duduk.
usia 9 bulan terantanan, usia 1 tahun bisa jalan. Nah, realitanya ada yang belum 1 tahun udah bisa jalan, ada yang 1 tahun nih lah belum bisa jalan, lebih dari 1 tahun akhirnya bisa jalan. Lah itu namanya prediksi. Ilmu titen primbon itu juga seperti itu ya. Gak mesti ngepasi, tapi kurang luwihe iki podo. Nah, jadi jangan dikaitkan dengan yang namanya syirik, musyrik dan lain-lain. Jenenge peniten, niteni. Oh, bayi ya lek umur sakmene iso ngene ya ndelalah gung iso apa-apa. Itu kan juga ada ya. Nah, dari situ saya sampaikan ya, jangan terbuai kalau panjenengan diprediksi bagus ya, ojo dumeh, dan jangan merasa berkecil hati kalau jatuhnya itu tidak bagus. Justru kalau jatuhnya tidak bagus harus mencari, aku iso mematahkan iki piye caraku, dengan cara lebih giat lagi, lebih berusaha ekstra lagi, dan tentunya yang paling utama adalah nyedak karo sing gawe urip. Mergo takdir kuwi yang tahu hanya Tuhan, manusia hanya bisa memprediksi. Benar tidaknya itu yang pasti hanya Tuhan yang tahu. Ya, sekali lagi jangan terbuai, karena tiba loro itu tidak mesti berakhir dengan kesuksesan. Ada memang ya sing keloro-loro iku engko mburi-mburine sukses, enek sing penak dadine engko amblek. Tapi yo ada juga sing memang wis dari awal soro keloro-loro sampai dia usia senja ya tetap gitu. Realitanya di lapangan banyak sekali dan pasti panjenengan juga tahu ya. Lek giat juga belum tentu jadi orang sukses, tapi orang yang malas yang hanya mengandalkan peruntungan nasibnya jelas tidak akan menjadi orang yang sukses. Baik dulur, kita kupas satu persatu weton-weton yang jatuh pada perhitungan tiba loro. Yang pertama adalah weton Minggu Wage. Minggu Wage ini kalau dalam perhitungan Sri Lungguh Donya Loro Pati jatuhnya pada perhitungan loro, tapi kalau secara pembawaan pribadinya ya dalam perhitungan 7 itu jatuhnya adalah Wasiso Segoro. Nah, apakah Minggu Wage ini akan sukses nantinya? Tiba loro bisakah sukses? Kemungkinan besar bisa. Karena apa? Dalam pembawaan lahirnya dia juga jatuh pada perhitungan Wasiso Segoro, yang mana rezekinya ini besar ya, pengalamannya juga banyak, perilakunya ini juga baik ya. Kemungkinan yang menghantarkan kesuksesannya ini adalah dari perhitungan Wasiso Segoro. Jadi meskipun tiba loro kangelan soro, tapi iso uga dadi sukses, dadi penak, dadi berhasil. Kemudian yang kedua adalah weton Senin Legi atau Senin Manis. Nah, ini juga jatuh pada perhitungan tiba loro. Namun demikian di sisi lain dalam perhitungan 7 juga di bawah naungan Satrio Wirang, yang mana Satrio Wirang ini diartikan ya selalu menemui rekoso, rintangan ya, kemudian malu ataupun duka cita, biasanya itu juga dari perbuatan dirinya sendiri. Nah, kalau dikaitkan ini tiba loro dan Satrio Wirang ini kan hampir sama ya, podo-podo kangelane. Nah, kemungkinan apakah bisa sukses ya? Ini kalau menurut Primbon Jawa memang sedikit agak kangelan ya. Tapi tergantung juga usahanya bagaimana, sekeras apa. Kemudian bagaimana dia pandai merayu sing kuwasa, karena faktor ini sing paling penting ya. Caramu mendekati sing gawe urip kuwi mau lho, selain dari usahanya juga. Ini yang namanya Senin Legi ini memang agak harus ekstra ya. Kalau
menuju kesuksesannya itu. Kemudian kalau dari 2 weton ini ya, Senin Legi dengan Minggu Wage, itu kalau menurut Pak Srigati jatuhe kuwi lho, sorone, kangelane dan kemungkinan keseretan rezekine itu terjadi pada usia sekitar usia 19 sampai 24 tahun, sekitaran usia tersebut. Kemudian bisa juga terjadi pada usia sekitaran 43 sampai 48 tahun ya. Kemungkinan di usia-usia tersebut ngalami yang namanya seret, kangelan, loro-loro, soro, yang mana itu adalah titik terendahnya. Dan ini juga bisa berubah ya kalau Anda menemukan pasangan weton jodoh yang sesuai, yang serasi dan selaras. Ini di usia-usia yang saya sebutkan bisa saja tidak mengalami yang namanya titik terendah, karena faktor weton jodoh itu berpengaruh juga pada kehidupan pribadi ya. Nah, ini kalau masih single, masih sendiri ya, ini sekitaran usia tersebut. Tapi kalau sudah memiliki pasangan jodoh, maka ini nanti juga perpaduan weton jodoh sangat berpengaruh pada keberhasilan dan kesuksesannya. Yang ketiga adalah weton Minggu Pahing atau Ahad Pahing. Nah, Minggu Pahing ini juga jatuh pada perhitungan tiba loro, tapi juga di bawah naungan Satrio Wirang, yang mana sering mengalami yang namanya cobaan, kewirangan ya, malu, ataupun duka cita, dan biasanya itu juga dari perbuatan diri sendiri ya. Nah, ini kalau dikaitkan dengan apakah bisa berhasil dan sukses di kemudian hari, ini juga tergantung dari pribadinya ya. Karena kalau dilihat dari perpaduannya ini agak berat, tapi ya orangnya nanti gimana usahanya ya, caranya dia untuk bisa bangkit memang berbeda dari weton yang satu dengan yang lainnya. Berikutnya yang keempat adalah weton Rabu Pon. Nah, Rabu Pon ini juga jatuh pada perhitungan tiba loro, tapi juga di bawah naungan Satrio Wibowo, yang mana ini diartikan selalu menemukan keenakan. Berarti dhek iku yo kangelan ya, tiba kangelan soro, tapi juga menemui yang namanya kehidupan enak. Nah, ini lek dikaitkan apakah nanti bisa sukses? Ya, ini bisa saja iya, karena setelah dia mengalami yang namanya soro, kangelan, kemudian dia juga bisa menemukan hidup enak, mulya ya, karena juga di bawah naungan Satrio Wibowo. Dan itu juga tergantung dari usahanya juga loh ya, karena tidak bisa kalau hanya mengandalkan aku tiba Satrio Wibowo berarti aku sok bakal penak, tidak bisa seperti itu, tetap harus bagaimana usahanya. Kemudian yang kelima adalah weton Jumat Kliwon. Jumat Kliwon ini juga jatuh pada perhitungan tiba loro, tapi di sisi lain di bawah naungan Tunggak Semi, yang mana ini rezekinya selalu ada saja. Berarti kalau dikaitkan apakah di kemudian hari bisa sukses, bisa berhasil, ya kemungkinan bisa, karena mungkin dari kangelane DE, sorone DE, tapi di sisi lain ada kemudahan rezeki yang dia terima dari segala arah. Lah ini yang menghantarkan dia untuk menuju kesuksesan. Jadi mungkin soro dhisik baru ngerasane kepenak ya. Kemudian yang keenam adalah weton Sabtu Legi atau Sabtu Manis. Ini juga jatuh pada perhitungan tiba loro, tapi juga di bawah naungan Sumur Sinobo, yang mana apa yang menjadi ucapannya, nasihatnya, petuahnya ini biasanya didengarkan banyak orang, perbuatannya ini juga dicontoh ya, biasanya segalanya ini baik ya, dan enak diajak curhat, diajak ngobrol. Nah, ini bila dikaitkan apakah tiba loro tapi bisa berhasil di kemudian hari, ya kemungkinan bisa juga, karena Sumur Sinobo ini barangkali ya dia ini meskipun
pada awalnya mengalami yang namanya soro, loro-loro, kangelan, tapi pada akhirnya dia bisa menemukan jalan kesuksesannya lewat dari pengalaman-pengalamannya, dari kearifannya yang membuatnya menghantarkannya menjadi orang sukses di kemudian hari. Jadi menurut Primbon Jawa ini ya, untuk Minggu Pahing, Rabu Pon, Jumat Kliwon, dan Sabtu Legi, ini titik terendahnya atau ngalami soro, kangelan, seret rezeki ini itu ya di sekitaran usia 7 sampai 12 tahun, berarti masih anak-anak ya. Biasanya ini pengaruhnya di orang tua kalau usia sekian. Kemudian lagi nanti di usia 31 sampai 36 tahun. Ini memang titik terendahnya menurut Pal Srigati Primbon Jawa ya. Dan untuk mengetahui kesuksesannya itu di sekitaran usia berapa, itu bisa simak di video saya tentang usia kesuksesan dan kejayaan weton. Ini sudah ada di playlist saya lengkap semuanya, panjenengan bisa buka ya per wetonnya, jadi bisa tahu titik terendahnya usia berapa dan kejayaannya nanti di usia berapa. Dan mengenai titik terendah maupun kejayaan dan kesuksesannya itu juga bisa berubah tergantung weton jodohnya juga ya. Dan ini juga sekaligus menjawab pertanyaan penonton yang bertanya apakah Tiboloro itu berakhir dengan kesuksesan di kemudian hari. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya di video ini. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan wawasan bagi panjenengan yang barangkali belum tahu ya maknane Tiboloro itu tadi. Dan saya mohon maaf apabila saya itu ngomong apa adanya ya, karena bisa ditanyakan kepada para pujangga sekalipun ya, lek Tiboloro kuwi piye, apa ya mesti bakale sukses, karena jangan sampai salah persepsi. Kalau semuanya baik maka tidak ada yang namanya ilmu titen. Nah, walaupun jatuh pada perhitungan yang barangkali kurang baik, tapi jangan patah semangat. Karena apa? Takdir itu hanya Tuhan yang tahu. Kita ini kalau diprediksi baik ojo dumeh, lek diprediksi elek kudu malah luwih semangat ya. Baik dulur, demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada penjelasan saya yang kata-katanya ini barangkali kurang berkenan. Saya Fitri Ika, salam rahayu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.